Daerah kering, tutup dengan solar panel. Jumpa lagi pada episode Kurang Kerjaan. Kali ini, channel yang menyajikan ide-ide kurang kerjaan, berdasarkan data dan fakta. Pada episode kali ini, kita akan menutup seluruh Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan solar panel atau pembangkit listrik tenaga surya. Dan menjadikannya pembangkit listrik tenaga surya terbesar di dunia. Apakah kira-kira masuk kategori kurang kerjaan? Mari kita mulai. Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi yang berada di Indonesia bagian tengah, yang berbatasan laut dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat di sebelah barat, dan berbatasan darat dengan negara Timur Leste di sebelah timur. Nusa Tenggara Timur memiliki 3 pulau utama, yaitu Pulau Sumba, Pulau Flores dan Pulau Timor, serta lebih dari 500 pulau lainnya. 3 pulau utama serta lebih dari 500 pulau lainnya, memiliki total luas 48.000 km persegi, atau setara dengan Republik Dominika di Amerika Tengah. Atau setara dengan Slowakia di Eropa Tengah. Penduduk Nusa Tenggara Timur berjumlah 5,4 juta jiwa, atau setengah dari penduduk Jakarta, atau setara dengan jumlah penduduk Norwegia di Eropa Utara. Mata pencaharian utama penduduknya adalah pertanian, di mana lebih dari 70% kehidupan ekonomi penduduknya bergantung pada sektor ini. Nusa Tenggara Timur memiliki beberapa produk unggulan yang sangat dibanggakan penduduknya, yaitu kopi, coklat, dan jambu mete dari sektor pertanian. Garam, rumput laut, dan ikan dari sektor kelautan, serta tenun ikat dari sektor kerajinan. Pertanian di Nusa Tenggara Timur juga memproduksi bahan makanan pokok. Beras, sebanyak 884.000 ton gabah kering giling. Jagung, sebanyak 717.000 ton pipilan kering. Dan singkong, sebanyak 865.000 ton. Nusa Tenggara Timur adalah daerah terkering di Indonesia, dengan curah hujan rata-rata yang rendah, yaitu 1.400 mm per tahun. Lebih rendah daripada rata-rata curah hujan di Indonesia, sebesar 3.200 mm per tahun. Rendahnya curah hujan di Nusa Tenggara Timur, menjadi tantangan tersendiri bagi penduduknya dalam bercocok tanam. Namun di sisi lain, merupakan anugerah yang berlimpah yang merupakan potensi luar biasa, apabila digunakan sebagai pusat pembangkit listrik tenaga surya. Nusa Tenggara Timur yang rendah kepadatan penduduknya, dan rendah curah hujannya, serta sebagai daerah paling kering di Indonesia, adalah daerah yang paling cocok untuk mendirikan pusat pembangkit listrik tenaga surya. Akan tetapi, apakah memungkinkan untuk menutup seluruh Nusa Tenggara Timur dengan solar panel? Mari kita lihat beberapa data dan fakta berikut. Solar panel adalah perangkat pembangkit listrik yang merubah energi sinar matahari menjadi listrik. Sinar matahari memiliki kekuatan 1 kW per meter persegi, atau 1000 watt per meter persegi, 2 kali lipat lebih tinggi dari daya listrik pada rumah sederhana yang hanya 450 watt. Kebanyakan solar panel yang tersedia saat ini, memiliki efisiensi sebesar 20%, sehingga mampu menghasilkan 200 watt listrik untuk setiap meter persegi, atau cukup untuk menghidupkan sebuah kulkas atau pompa air. Matahari bersinar dengan intensitas penuh selama 4 jam setiap harinya, sehingga mampu memproduksi listrik sebesar 800 watt-hour setiap hari, atau cukup untuk mengisi sampai penuh 30 buah handphone. Memasang solar panel di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur, dengan luas 48.000 km persegi, akan menghasilkan daya sebesar 9.500 gigawatt, jauh lebih besar dari daya listrik terpasang dari seluruh pembangkit listrik yang ada di Indonesia, yang hanya 69 gigawatt.
dan bahkan akan menjadi pembangkit listrik tenaga surya terbesar di dunia. Mengalahkan pembangkit listrik terbesar di dunia yang ada saat ini, yaitu Bhatla Solar Park yang ada di India, yang hanya memiliki kapasitas sebesar 2,3 gigawatt. Bahkan masih lebih besar dari daya listrik yang dibutuhkan oleh semua orang yang ada di dunia, yang hanya membutuhkan daya listrik sebesar 2.800 gigawatt. Dan mampu menghasilkan listrik sebesar 14 petawatt-hour per tahun, atau 14.000 terawatt-hour per tahun, atau 14 juta gigawatt-hour per tahun. Sudah lebih dari setengah dari konsumsi listrik yang digunakan oleh semua orang yang ada di dunia. Hal tersebut bisa didapatkan dengan menutup seluruh Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan solar panel. Akan tetapi, apakah mungkin menutup seluruh Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan solar panel? Baik secara sosial maupun finansial. Untuk menutup seluruh Nusa Tenggara Timur dengan solar panel, biaya pembelian serta pemasangan solar panel tersebut akan memakan biaya 590.000 triliun rupiah, berkali-kali lipat produk domestik bruto Indonesia, yang kurang dari 17.000 triliun rupiah. Dengan terlalu mahalnya biaya, baik pembelian dan pemasangan panel, perlu dicari alternatif lain yang lebih murah yang masih sanggup untuk dibiayai. Salah satu alternatifnya adalah memproduksi listrik secukupnya untuk memenuhi konsumsi listrik seluruh penduduk Indonesia yang ada saat ini. Untuk menggantikan seluruh pembangkit listrik PLN, kita cukup memilih daerah-daerah kabupaten kota yang curah hujannya lebih rendah dari rata-rata curah hujan Provinsi Nusa Tenggara Timur, agar tidak mengganggu produksi pangan yang dibutuhkan penduduknya. Tersedia 24.000 km persegi, daerah-daerah kabupaten kota, dengan curah hujan yang lebih rendah dari rata-rata curah hujan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan mengalokasikan 5% dari luas daerah-daerah yang rendah curah hujannya, dan rendah kepadatan penduduknya, untuk dipasang solar panel, kita bisa memproduksi listrik sebesar 350.000 gigawatt-hour per tahun. Cukup untuk menggantikan seluruh pembangkit listrik PLN, yang hanya menghasilkan 300.000 gigawatt-hour per tahun. Namun, nampaknya target untuk menyamakan produksi seluruh pembangkit listrik PLN saat ini pun masih terlalu mahal. Target ini pun masih membutuhkan biaya sebesar 15.000 triliun rupiah, atau setara dengan 85% dari produk domestik bruto Indonesia. Rupanya, sekali lagi kita harus mencari alternatif lain yang jauh lebih murah, yang mungkin masih sanggup untuk dibiayai. Alternatif berikutnya adalah memproduksi listrik yang cukup untuk konsumsi seluruh penduduk Nusa Tenggara Timur saat ini. Mungkin dengan target yang lebih kecil ini, biaya yang diperlukan untuk membeli dan memasang solar panel masih memungkinkan untuk dibiayai. Untuk memenuhi kebutuhan listrik penduduk Nusa Tenggara Timur, pembelian dan pemasangan solar panel akan membutuhkan biaya sebesar 59 triliun rupiah, atau setara dengan 0,34% dari produk domestik bruto Indonesia. Apabila mengesampingkan kebutuhan lain, dan mengesampingkan daerah-daerah yang lain, masih memungkinkan untuk dibangun. Tapi tentu saja, mengesampingkan kebutuhan lain, dan mengesampingkan daerah-daerah yang lain, bukanlah sesuatu yang bijaksana. Atau sebagai alternatifnya, bisa juga dibiayai sendiri oleh Nusa Tenggara Timur. Namun sayangnya, 59 triliun rupiah, bukanlah nilai yang kecil bagi Nusa Tenggara Timur. Pembelian dan pemasangan solar panel hanya bisa dilakukan apabila Nusa Tenggara Timur tidak membangun hal-hal lain selama lebih dari 2 tahun. Nampaknya, pilihan untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya di Nusa Tenggara Timur secara besar-besaran saat ini masih belum memungkinkan secara finansial. Untuk saat ini, membangun pembangkit listrik tenaga surya di Nusa Tenggara Timur secara besar-besaran masih masuk ke dalam kategori kurang kerjaan. Namun apabila ada yang cukup kurang kerjaan dan melakukan pembangunan pembangkit listrik tersebut, di mana pembangkit listrik tenaga surya dibangun cukup besar,
cukup untuk memenuhi setidaknya kebutuhan untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur sendiri. Pembangkit listrik tenaga surya tersebut akan memiliki kapasitas 1 gigawatt. Kapasitas 1 gigawatt tersebut, 3 kali lipat lebih besar dari kapasitas pembangkit listrik saat ini yang hanya 0,3 gigawatt. Dan akan menghasilkan listrik, dengan kapasitas produksi, sebesar 1.400 gigawatt hour per tahun, lebih besar dari konsumsi penduduk Nusa Tenggara Timur yang ada saat ini, yang hanya sebesar 900 gigawatt hour per tahun. Kapasitas produksi sebesar 1.400 gigawatt hour per tahun, mampu mengaliri listrik ke hampir 700.000 rumah penduduk di Nusa Tenggara Timur. Memberikan kesejahteraan dan peningkatan ekonomi bagi para penduduknya. Dan dengan terpasangnya solar panel, maka akan terjadi penghematan 500.000 liter bensin, 200.000 liter solar, dan 83.000 ton batu bara, yang seluruhnya bernilai 2,1 triliun rupiah per tahun. Jumlah bensin yang cukup, untuk mengisi sampai penuh 120.000 tangki bensin motor bebek. Dan jumlah solar yang cukup, untuk mengisi sampai penuh tangki solar, untuk lebih dari 4,5 juta kendaraan angkut legendaris L300. Dengan konsumsi listrik Nusa Tenggara Timur sebesar 900 gigawatt hour per tahun, pengelola pembangkit listrik tenaga surya akan mendapatkan pemasukan sebesar 1,3 triliun rupiah per tahun. Dan dengan kelebihan produksi sebesar 500 gigawatt hour per tahun, pengelola pembangkit listrik tenaga surya akan mendapatkan pemasukan tambahan sebesar 700 miliar rupiah per tahun, dengan menjual kelebihan produksi ke daerah-daerah lain di Indonesia. Dengan penghematan bahan bakar, konsumsi listrik di Nusa Tenggara Timur, dan penjualan kelebihan produksi listrik ke daerah-daerah lain, pengelola pembangkit listrik akan mendapatkan pemasukan sebesar 4,1 triliun rupiah per tahun. Namun ternyata, dengan semua penghematan dan pemasukan tersebut, dan dengan mengabaikan semua biaya operasional yang pasti timbul, ternyata simulasi pembangunan solar panel ini, membutuhkan setidaknya 15 tahun untuk mencapai break-even point. Dengan lamanya waktu untuk mengembalikan modal investasi, dan dengan lebih murahnya pembangunan pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan batu bara, untuk saat ini, membangun pembangkit listrik tenaga surya, di Nusa Tenggara Timur secara besar-besaran, masih masuk ke dalam kategori, kurang kerjaan. Tapi itu semua adalah pendapat kami, bagaimana dengan pendapat kamu? Apakah layak menutup seluruh Nusa Tenggara Timur dengan solar panel? Atau apakah sebaiknya membangun pembangkit listrik tenaga ombak saja? Atau apakah sebaiknya membangun pembangkit listrik tenaga nuklir yang lebih efisien, di provinsi lain di Indonesia? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi pada episode Kurang Kerjaan berikutnya.